Tak mau kalah dengan Asta yang sedang berlatih keras bersama sang wakil Kapten Nats, Yuno pun melakukan hal yang sama. Dia diperlihatkan kembali dalam chapter kali ini. Tak seperti biasanya yang selalu didampingi oleh Belle, kini dia hanya berlatih seorang diri sebelum akhirnya Yuno menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikan latihannya. Nah, Yuno pun kemudian langsung memanggilnya keluar untuk segera menampakkan diri. Tanpa disangka, sosok yang sedang memperhatikan latihan Yuno adalah sang mantan wakil Kapten Golden Dawn, yaitu Langris. Yuno lalu menyapanya dengan sebutan mantan wakil kapten, dan seperti biasa gaya bicara Yuno yang apa adanya selalu menusuk lawan bicaranya. Ini pun terjadi pada Langris. Si adik dari Finral ini juga sempat mengomentarinya untuk tidak lagi memanggilnya dengan sebutan mantan wakil kapten. Begitulah pertemuan keduanya terjadi. Dua orang yang sama-sama mempunyai paras yang dingin ini sepertinya disatukan kembali karena faktor yang sama, yaitu demi menyelamatkan kaptennya dari Dark Triad. Yuno yang bertekad untuk menyelamatkan William dan mengalahkan Zenon sudah mempunyai rencananya sendiri. Namun dia masih ragu dengan keefektivitasan atas kemampuannya saat ini. Maka dari itu sosok Langris diharapkan bisa membantu perkembangan daripada Yuno. Nah, karena hal inilah Langris mencoba menawarkan diri untuk menjadi partner latihan Yuno. Awalnya Yuno memang berencana untuk latihan seorang diri. Namun sepertinya ia menyadari bahwa kemampuan sihir Langris mempunyai kesamaan tipe dengan sihir Zenon, yaitu berupa sihir ruang. Jadi karena masalah ini juga menyangkut seluruh anggota Golden Dawn, maka sebagai wakil kapten, Yuno pun menerima tawaran dari Langris. Latihan kedua orang ini segera dimulai, dan mari kita tunggu akan seperti apa perkembangan seorang Yuno setelah berlatih dengan mantan wakil kapten. Berikutnya adegan beralih fokus pada situasi latihan Asta. Lagi-lagi Asta dan Liebe harus menerima kekalahan untuk yang kesekian kalinya. Kemampuan mereka berdua untuk saat ini bukanlah tandingan Nats. Bahkan Asta sempat bergumam bahwa mau berapa kali pun mereka mencoba, namun pada akhirnya tetap tidak bisa menang melawannya. Menurut Asta, wakil kaptennya adalah sosok yang sangat kuat, itu pun Nats masih belum mengeluarkan kekuatannya 100%. Bagaimana jadinya jika Nats sudah mulai serius? Maka situasi ini akan sangat mengkhawatirkan bagi Asta dan Liebe. Situasi ini juga diperparah dengan kondisi Asta sendiri, yang mana dia dan Liebe tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Nats untuk bertransformasi ke bentuk Union. Lalu gawatnya lagi adalah ketika Asta berada dalam mode kegelapannya, maka setiap luka yang ia terima juga dapat dirasakan oleh Liebe. Ini artinya damage yang dihasilkan dari sebuah serangan akan berpengaruh terhadap kondisi fisik Liebe, di mana ketika dia diam pun tetap akan sama saja terkena dampaknya jika si Asta terlalu ceroboh dalam setiap pertarungannya. Mungkin hal ini diakibatkan karena resiko atas kontrak yang dibuat sebelumnya. Ya, posisi Asta dan Liebe dianggap sama dalam sebuah kontrak tersebut. Nah, kemudian selama masa latihan, Asta dan Liebe dibekali sebuah makanan yang terbuat dari sihir untuk memulihkan stamina mereka jika sudah kelelahan atau kehabisan energi. Makanan-makanan yang dihidangkan ternyata dibuat oleh orang-orang pemberontak yang berasal dari kerajaan Spade. Asta dan Liebe pun langsung melahap habis makanan tersebut, dan setelah staminanya pulih, mereka melanjutkan kembali latih tandingnya dengan Nats. Konyolnya setelah kondisi fisik Asta pulih, ia mengeluarkan ide yang cukup menggelitik perut. Ya, Asta mengajak Liebe untuk bergabung, namun bentuk penggabungannya di luar nalar kita semua. Asta hanya menggendong Liebe di punggungnya. Hal ini langsung direspon oleh Liebe bahwa ide tersebut ternyata buah pikir Asta yang sangat buruk, di mana dari 1 sampai 10, nilai yang dianggap pas untuk ide tersebut adalah 9, nilai yang dikategorikan hancur. Peristiwa ini pun sontak menimbulkan sebuah pertikaian kecil di antara keduanya. Asta menganggap bahwa posisi tersebut bisa membuat jiwa dan tubuhnya menyatu dengan Liebe. Sementara hal itu hanya dianggap kebodohan oleh si iblis Liebe. Sungguh pikiran yang sangat sederhana dan polos dari seorang Asta, karena dia tidak bisa memikirkan hal-hal sulit yang mampu membuat otaknya meledak. Nah, melihat kekonyolan yang terjadi, Nats teringat akan masa lalunya. Dari apa yang kita lihat, sepertinya sikap dingin yang selalu diekspresikannya sudah terbawa sejak dulu. Entah kenapa orang dalam ingatannya itu merasa bahwa Nats terlalu memaksakan sikapnya untuk terus berusaha terlihat baik.
Kilas balik ini pun yang kemudian memicu keseriusan Nats dalam latih tandingnya. Karena entah kenapa dia juga seperti menunjukkan ketidaktertarikan terhadap peristiwa masa lalunya itu. Atau mungkin kejadian tersebut termanifestkan pada situasi saat ini yang melibatkan kebodohan Asta. Pada akhirnya latihan mereka pun menuju babak baru. Sudah 2 hari Asta berada di sana, namun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nats mewanti-wanti Asta bahwa jika dia tidak bisa melakukan formasi Union, maka lebih baik Asta dan Liebe mati saja. Begitulah peringatan kejam yang sepertinya cenderung mengintimidasi. Keseriusan Nats mulai dibuktikan dengan mengeluarkan mana zone yang menyelimuti seluruh ruangan latihan. Segalanya sudah menjadi semakin gelap seakan tiada ujungnya. Asta bahkan tidak bisa merasakan keberadaan apapun sampai-sampai serangan dari Nats tak bisa dihindari. Sang wakil kapten kemudian lanjut mengintimidasi Asta dengan sebuah pernyataan yang sangat menohok. Menurutnya Asta dari awal sebenarnya memiliki sebuah potensi atau kemungkinan dalam memanfaatkan kekuatan iblisnya. Namun saat ini kondisi tersebut justru berbalik dan tiada lagi kesempatan bagi Asta untuk melakukan semua itu. Saya kira inilah cara Nats untuk memancing emosi Asta dan Liebe untuk segera menemukan cara bagaimana menciptakan formasi Union. Seperti pengalaman yang sudah-sudah, Asta akan selalu mengejutkan lawannya ketika sedang dalam situasi antara hidup dan mati. Ini juga situasi yang sama persis. Asta sudah menerima banyak serangan dari kekuatan Nats, jadi mereka tinggal mensinkronkan emosi dan perasaannya satu sama lain untuk melampaui batasnya masing-masing. Ya, selalu ada momen di mana perasaan aku akan menjadi lebih kuat, merupakan kunci untuk mengubah situasi apapun. Beginilah cara Asta dan Liebe menyatukan tekadnya. Asta mulai mengingat tujuannya untuk menyelamatkan Yami, sedangkan Liebe meluapkan emosi dan perasaannya untuk membalaskan dendam atas kematian Lichita yang merupakan sosok orang berpengaruh dalam hidupnya yang sekaligus menjadi ibu seorang Asta. Pada akhirnya tekad untuk tidak boleh mati saat ini juga dan saling melindungi satu sama lain telah membuka jalan baru bagi keduanya. Nats memperhatikan dengan sangat seksama dan penuh dengan keheranan. Keduanya kini berhasil mensinkronkan emosi dan perasaannya dan berujung pada sebuah form yang baru. Ya, kekuatan Asta yang baru telah bangkit. Sayangnya kita belum boleh diizinkan melihat bentuk sempurnanya. Tapi yang jelas terdapat sebuah perubahan pada mata Asta yang memancarkan aura gelap dan tatapannya yang sangat tajam. Well, semoga kekuatan ini cukup untuk meyakinkan Nats bahwa Asta dan Liebe telah berhasil membangkitkan kekuatan Union. Jika semua ini telah selesai, maka masing-masing Satria Sihir Kerajaan Clover sudah cukup kuat untuk menahan atau menyerang Kerajaan Spade yang sedang dikuasai oleh Dark Triad. Yuno sedang berusaha bersama Langris, sedangkan Noelle sudah memperoleh pelatihannya bersama dengan para elf. Sekarang tinggal menunggu waktu saja untuk pergi menuju Kerajaan Spade. Baiklah, saya kira itulah alur cerita manga Black Clover 272. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!